Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Hai Gen Rangers, saya Nabil Bintang Prayoga, usia 16 tahun dari PIKR Bina Remaja SMA Negeri 1 Subah. Di sini saya akan membahas mengenai seks pranikah. Apa sih seks pranikah itu? Seks pranikah adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa melalui atau sebelum pernikahan sah dan resmi terlaksanakan. Lalu, seberapa banyak remaja Indonesia yang melakukannya? Menurut survei kesehatan reproduksi remaja pelaku seks pranikah dari 2008 hingga 2013 meningkat 700.000 orang. Sedangkan pada survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017, 2% wanita dan 8% pria usia 15 hingga 24 tahun telah melakukan seks pranikah. Wah, sangat banyak sekali ya. Lalu, apa sih faktor penyebabnya? 1. Dorongan biologis atau seksual yang wajar terjadi bagi mereka yang telah pubertas karena berfungsinya hormon seksual baik progesteron pada wanita dan testosteron pada pria. 2. Kurangnya pendidikan seks. Di Indonesia, pendidikan seks sangat minim dan tabu, hingga remaja dengan dorongan seksual besar dan rasa ingin tahu besar membuat mereka salah kaprah dan masuk ke dalam seks pranikah. 3. Pengaruh teman. Terkadang remaja melakukannya karena pengaruh teman, ejekan belum melakukan hubungan seksual, malu dianggap gadis atau perjaka, bahkan paksaan dari teman untuk melakukannya. 4. Pengaruh media massa. Penyebaran yang lebih mudah, baik dari media cetak maupun elektronik, membuat konten pornografi sangat mudah diakses. Apa saja dampak melakukannya? Pertama, kehamilan tidak diinginkan, baik dari satu atau kedua belah pihak karena menganggap seks pranikah hanya senang-senang dan tidak memikirkannya. Remaja yang sudah hamil otomatis tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena dianggap sebagai pelaku moral error dan perilaku amoral. Dari KTD ini kemungkinan terjadi dua hal. 1. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sangat beresiko tinggi bagi calon ibu. 2. Pernikahan dini. Dengan emosi, intelektual, dan ekonomi yang belum matang dan siap untuk menikah di usia dini, menyebabkan 8 fungsi keluarga sulit bahkan tidak terlaksanakan. Berikutnya, bisa terjangkit HIV atau AIDS. HIV adalah virus yang menyebabkan rusaknya imun tubuh, sedangkan AIDS adalah penyakit akibat virus HIV yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dengan ODA. Juga infeksi menular seksual lainnya seperti sifilis, gonore, herpes, dan sebagainya. Dan dampak yang paling bahaya adalah depresi. Remaja dengan perasaan bersalah dan tidak siapan mental akan buat mereka stres, depresi, bahkan keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Sangat mengerikan dan bahaya sekali ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi berencana agar tidak masuk ke dalam seks pranikah? Cara yang paling utama adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan tahu mana yang baik dan tidak baik, sehingga kita bisa menjaga diri kita dan terhindar dari seks pranikah. Yang kedua, mendapatkan pendidikan seks yang tepat. Bukan maksud mengajarkan pornografi, tetapi agar kita tahu batasan-batasannya. 3. Menghindari pacaran yang tidak sehat dengan menolak ciuman dan berkomitmen untuk menjaga diri masing-masing dan tidak melakukannya. 4. Berada pada lingkungan pertemanan positif. Pertemanan negatif akan mengaruhi kita juga. Bukan maksud pilih-pilih teman ya, tetapi memang tidak semua teman berdampak baik pada kita. Dan yang terakhir adalah dengan memperbanyak kegiatan seperti melakukan hobi, berorganisasi pada PIKR dan genre, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Buat kalian, jangan coba-coba dan jangan penasaran ya, karena seks pranikah membunuh masa depanmu. Sekian penjabaran tentang seks pranikah dari saya. Mohon maaf apabila ada penjabaran yang kurang berkenan. Salam genre. Remaja genre, remaja hebat, tanpa seks pranikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!